Pemirsa yang menyaksikan channel ini, selamat sore untuk kita semua. Kali ini renungan singkat untuk kita. Saya berikan tema yaitu pergaulan. Dalam kehidupan ini, siapapun kita pasti tidak terlepas dari yang namanya pergaulan. Karena kita ini makhluk sosial, kita perlu berinteraksi dengan sesama. Dan dalam pergaulan itu kita harus berpikir baik-baik dan memilih baik-baik siapa yang akan menjadi sahabat atau teman dalam kita bergaul. Karena kehidupan kita baik atau buruk akan ditentukan oleh dengan siapa kita bergaul. Orang yang kita bergaul itu lambat atau cepat akan mentransferkan gaya hidupnya, cara hidupnya kepada kita. Oleh sebab itu, kita perlu memperhatikan cara kita bergaul, dengan siapa kita bergaul, sehingga kita bisa mengantisipasi akibat-akibat dari pergaulan itu sendiri, dampak-dampak dari pergaulan itu sendiri yang akan mendatangkan dua dampak, yaitu dampak yang positif dan dampak yang negatif. Oleh sebab itu firman Tuhan di hari ini membawa kita untuk lebih dalam melihat tentang pergaulan. Kita lihat di dalam 1 Korintus 15 ayat 33 berkata begini: janganlah kamu sesat. Pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, banyak orang, lebih khusus muda-mudi, awalnya memiliki kebiasaan yang baik, bahkan sangat baik, ramah, sopan, santun dalam berbicara, dalam perbuatan. Tapi seiring berjalannya waktu, terjadi perubahan yang cukup drastis. Banyak yang sudah tidak lagi sopan, santun dalam tutur kata. Banyak muda-mudi yang bandel, suka melawan, tidak betah di rumah, tidak ramah lagi, terlibat dalam perkelahian, tawuran, duduk-duduk di pinggir jalan, narkoba, miras, sabu, tidak lagi peduli ibadah, merokok, ke diskotik, ke nightclub, nonton blue film, pornografi dan lain-lain sebagainya. Apa yang menyebabkan kebiasaan baik ini menjadi luntur dan hilang? Jawabannya sesuai dengan pembacaan firman Tuhan dalam 1 Korintus 15 tadi ayat 33, karena pergaulan yang buruk. Pergaulan yang buruk merusak kebiasaan kita yang baik, merusak cara hidup yang baik. Banyak anak Tuhan, pemuda-pemudi Kristen, tadinya rohani sekali, tapi sekarang jadi rohana dan akhirnya merana. Stres karena salah dalam memilih teman bergaul, salah dalam memilih sahabat, salah dalam memilih rekan. Banyak yang coba rokok karena teman, banyak yang coba miras karena juga teman. Teman bilang si A, mari kau coba minum ini CT cap tikus atau Sopi, satu Slopi saya, satu gelas saja.
Aduh jangan, sapu mama sapu bapak larang jangan minum itu. Tidak, sedikit, setengah gelas saja coba, tidak banyak kok, coba setengah gelas. Akhirnya coba sedikit, 1 gelas, sudah masuk rasa mulai enak, coba lagi 2 gelas, tambah lagi 3 gelas, 4 gelas, dan seterusnya. Akhirnya apa? Mulai lama-lama kecanduan, karena dari tadi coba-coba. Akhirnya pulang, kalau sumabuk masuk rumah lewat jendela, bukan lewat pintu. Jadi semua karena pergaulan. Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, pemirsa yang menyaksikan channel ini, dengan siapa kita tidak boleh bergaul, atau apa kata Alkitab tentang pergaulan. Alkitab pada mengajarkan kita tentang pergaulan. Amsal 22 ayat 24 sampai 25. Di situ bilang, jangan berteman dengan orang yang lekas gusar, dan jangan bergaul dengan seorang pemarah. Kalau kita berteman dengan seorang yang cepat gusar, cepat pemarah, lama-lama juga kita jadi cepat marah. Kemudian, mengapa kita dilarang jangan berteman dengan orang yang cepat gusar, atau jangan bergaul bersahabat dengan orang yang cepat gusar dan cepat marah? Jawabannya di ayat 25 ada di situ. Karena nanti kita juga cepat gusar, cepat marah. Kemudian Amsal 20 ayat 9. Jangan bergaul dengan orang yang bocor mulut. Mengapa Alkitab larang jangan bergaul dengan orang yang bocor mulut? Supaya rahasia tidak terbongkar. Jadi pemirsa yang menyaksikan channel ini, kalau mau rahasia tidak terbongkar, lihat dulu, aduh saya bergaul dengan orang ini, orang ini bisa menyimpan rahasia atau tidak. Karena kalau kita bergaul dengan orang yang bocor mulut artinya orang yang tidak bisa menahan perkataan, ya bisa cepat sesuatu yang kita ceritakan kepada dia akan ceritakan ke orang lain lagi. Nah, itu namanya bocor mulut. Jadi apa kata Alkitab tentang pergaulan? Dalam 1 Samuel 16 ayat 7. Bergaul dengan orang, jangan lihat luarnya, jangan lihat kulitnya. Oh, karena dia ini kaya, karena dia ini ganteng, karena dia ini cantik, jadi saya bergaul dengan dia. Tapi yang harus dilihat adalah hati dan sifatnya. Biar jelek, miskin, yang penting baik atau takut Tuhan. Jadi jangan pilih-pilih teman, ya. Jangan karena dia kaya, karena dia ini cantik, karena dia ini ganteng, jadi saya bergaul dengan dia. Tidak. Yang penting di situ lihat hati dan sifatnya. Karena itu juga akan berdampak kepada sikap kita. Amsal 13 ayat 20 bilang, menjadi apa nanti kita, itu karena pilihan kita dengan siapa kita bergaul atau berteman atau bersahabat. Kalau mau jadi pemuda yang sukses, bergaulah dengan orang yang sukses. Kalau mau jadi bijak, bergaulah dengan orang yang bijak. Kalau mau menjadi pengusaha yang sukses hebat, bergaulah dengan pengusaha yang sukses yang hebat. Kalau mau jadi orang yang baik-baik, berbudi luhur, bergaulah dengan orang yang baik-baik. Jadi dalam bergaul, berteman, kita harus bertanya pada diri kita, apa yang Tuhan ingin saya lakukan dalam pergaulan ini. Jadi dalam bergaul itu kita harus berpikir, apa yang Tuhan mau saya lakukan di dalam pergaulan ini. Kita juga tidak dianjurkan untuk tidak bergaul dengan orang-orang yang tidak mengenal Tuhan. Misalnya pemabuk dan lain sebagainya. Karena Paulus bilang juga kita harus berada di tengah-tengah orang-orang yang tidak mengenal Tuhan supaya kita memenangkan mereka. Tapi ingat, kalau kita berada di situ jangan sampai mereka memenangkan kita, mempengaruhi kita. Tapi kita yang mempengaruhi mereka, menangkan mereka untuk Kristus. Ya. Jadi mengetahui kehendak Tuhan dalam berteman itulah yang penting. Dan menguasai diri dalam pergaulan itulah yang penting.
Jadi marilah kita berteman dengan orang-orang yang membuat kita semakin baik dalam perkataan, dalam pikiran, dan dalam perbuatan. Jika kita berteman, bersahabat dengan orang-orang yang membuat kita semakin jauh dari Tuhan, semakin tidak lagi hidup dalam kebiasaan yang baik, semakin berkata kotor, berpikir kotor, lebih baik kita tinggalkan dia dan memilih teman yang baik, teman yang membuat kita semakin menjadi baik dan berubah. Demikian khotbah atau renungan singkat kita di sore hari ini. Tuhan berkati kita. Shalom.